Unyil keliling dunia kembali lagi nih. Setiap hari Kamis, Unyil akan ajak kalian berkunjung ke berbagai negara. Kali ini kita ke Australia. Masih ada cerita unik dan menarik yang Unyil dapatkan saat berkunjung ke negeri kanguru ini. Seperti gaya hidup sehat ala Australia. Masyarakat di negara persemakmuran Inggris ini ternyata suka makan jahe loh. Olahannya beragam lagi. Nah, kalau minumannya suka banget sama produk susu dan turunannya, seperti yogurt. Tapi cara buatnya beda dan super canggih. Ada juga piknik ala Australia yang bisa bikin sehat. Yuk kita tonton sampai habis. Selamat menonton. Rempah yang satu ini ternyata juga disukai di Australia loh. Gak percaya? Ini buktinya. Di daerah Sunshine Coast, Queensland terdapat pabrik olahan jahe yang sudah ada sejak 1941. Bahkan menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi saat berkunjung ke Australia. Para wisatawan akan diajak ke museum jahe terlebih dahulu. Wah, jahenya besar banget ya. Namanya Giant Ginger. Jahe yang tumbuh di Australia ini dibawa oleh bangsa Cina loh, yang saat itu bekerja di pertanian Australia. Mereka menanam jahe di lahan milik masyarakat lokal untuk dikonsumsi sebagai penghangat badan. Ternyata jahe yang ditanam di tanah Australia lebih bagus dari negara asalnya. Nah, sejak saat itulah masyarakat lokal mulai menanam jahe. Pertanian jahe pun semakin meluas di negeri persemakmuran Inggris ini. Pabrik sangat memperhatikan pertumbuhan jahe secara detail. Tentu saja untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Tanaman rimpang ini butuh sistem perairan yang bagus. Paparan sinar mataharinya pun harus cukup. Panen jahe dilakukan saat bulan Februari dan Maret, saat jahe masih muda. Wow, panennya sudah pakai mesin traktor khusus, canggih. Bisa panen sekaligus memisahkan jahe dan daunnya, jadi lebih efektif deh. Sip, kita sudah sampai di dalam pabrik nih. Tahap pertama adalah membersihkan rimpang jahe. Karena tumbuh di dalam tanah, banyak tanah yang menempel. Buang juga bagian kulitnya. Selanjutnya, cuci jahe sampai bersih. Lalu sortir, pilih jahe sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Tahap ini dilakukan oleh banyak pekerja. Ya, malum saja, sekali panen bisa sampai bertonton jahe. Jahe-jahe ini akan diolah menjadi asinan. Yap, asinan jahe buatan pabrik ini sangat terkenal di dunia loh. Pabrik menggunakan bahan baku jahe muda karena paling pas diolah menjadi aneka makanan. Jahe yang terlalu tua sudah banyak mengandung minyak, rasanya pun terlalu pedas. Lanjut ke mesin potong, putar dan potong secara bersamaan untuk mendapatkan ukuran yang diinginkan. Dan tada! Jahenya sudah jadi potongan kecil-kecil seperti ini. Pisahkan pakai mesin grading. Sip, jahenya siap kita awetkan di dalam tong besar ini. Setelah 12 hari, baru deh terlihat perubahan warnanya. Asinan jahe sudah jadi. Tinggal kemas menggunakan mesin berteknologi tinggi. Lalu siap dijual ke seluruh pelosok Australia. Bahkan ke Amerika, Eropa, dan Cina. Mantap! Oke, saatnya mencicipi aneka olahan jahe. Ada asinan, manisan, sirup, selai, dan bakso jahe. Yummy! Semua pengunjung menikmatinya. Apalagi teman-teman Unyil ini nih. Nah, masih ada satu olahan jahe lagi nih, favorit para pengunjung. Ini dia, es krim jahe.
dengan pilihan topping seperti kacang khas Australia, coco chip, almond, dan banyak lagi. Rasanya enak banget. Semua olahan ini dijamin super sehat karena mengkonsumsi jahe bagus untuk kesehatan. Bisa mengobati rasa mual, pencernaan, meningkatkan kemampuan otak dan sistem saraf. Keren! Nah, kalau olahan jahe ini mau dibawa untuk oleh-oleh, kita bisa membeli di toko yang ada di tempat wisata ini loh. Sip deh! Dingin banget ya di mari. Ayah beli aja dah nih olahan jahe, biar badan ayah jadi anget. Bingung juga ini, banyak banget. Yang mana ya? Pok, kemana aja sih? Dicariin juga. Empo mau beli? Iya, yang bisa ngangetin badan langsung. Yang mana sih, Nyil? Pok, olahan jahe di sini sih ngangetin badannya dari dalam, Pok, bukan langsung. Iya udah, kagak apa-apa dah. Mau dari dalam kek, dari luar kek, sama aja. Yang penting anget dah. Sirup aja, Pok. Udah Unyil taruh di meja kasir. Ayo, Pok, tinggal bayar nih. Lah, ntar siapa yang bayar, Nyil? Ya Poipe lah, kan Poipe juragan kontrakan. Lah, bisa banget nih bocah. Ayo dah. Asik, waktunya kita piknik nih. Jalan-jalan di negeri kanguru, jangan lupa kunjungi area wisata terbaru di Newcastle ya. Gurun pasir yang terkenal panas di Australia justru menjadi wahana main papan seluncur loh. Seru banget. Unyil juga akan mengajak kalian melihat habitat asli paus bungkuk dari dekat. Wah, seperti apa ya? Nah, biar nggak penasaran, let's go! Ikuti Unyil! Wuh, asik! Wih! Apaan tuh? Memang paling enak berjemur kayak gini nih. Wah, Pauga tuh! Udah kayak orang bule, Pauga. Pak, minggir Pak, minggir! Kok kayak ada yang manggil Oga? Minggir Pak! Waduh! Aduh, sakit banget nih. Pauga sini. Duh, nggak bisa lihat orang nyantai apa, Den? Pauga aja yang salah tempat. Berjemur di sini. Ini kan buat tempat main sandboarding, Pak. Udah mendingan Unyil ketemuan sama Poipe aja. Mau lihat paus bungkuk. Apa? Bungkuk? Wah, bener-bener Den Unyil nih. Pak Oga dibilang bungkuk. Ini nih permainan seru yang bisa kita lakukan. Namanya sandboarding atau sandun. Yuk kita siapkan papan seluncurnya ya. Hamparan pasir dan angin yang bertiup kencang membuat gunungan pasir selalu berubah-ubah setiap harinya. Makanya jalan menuju gunungan pasir tertinggi pun harus dipadatkan dan diberi tanda seperti ini. Biar pengunjung tidak tersesat. Sip deh. Oh iya teman, yang mau mencoba permainan ini nggak boleh pakai sendal ya, supaya pasirnya tetap bersih. Nah, biar tetap nyaman dan gak ribet membawa perlengkapan, kita bisa pakai tas torch ini nih. Ada tas lempang dan tas punggung. Wih, keren kan? Tas lempang ini bisa memuat barang bawaan sampai 3 liter dengan lapisan tas yang tidak mudah robek. Begitu juga dengan tas punggung ini. Mantap! Let's go! Kita coba main sandboarding yuk! Dari ketinggian hampir 20 meter, permainan ini bisa memacu adrenalin kita loh. Wah, belum sampai di garis akhir, pengunjung yang belum ahli bisa saja terjatuh sampai berguling-guling. Waduh, harus hati-hati ya. Dari anak kecil hingga dewasa, bisa kok meluncur di atas pasir ini. Wuhu! Tuh, lihat anak kecil aja berani. Unyil nggak boleh kalah nih. Kita bisa mengatur sendiri kecepatan meluncurnya dengan tangan kita.
Nah, pengunjung yang ingin bermain sandboarding ini cukup membayar $28 Australia atau Rp280.000 untuk orang dewasa dan $20 Australia atau 200.000 untuk anak-anak. Di sisi lain padang pasir, pengunjung juga bisa merasakan sensasi naik unta sambil menikmati pemandangan loh. Serasa di Timur Tengah ya. Nah, kalau mau naik unta, kita harus bayar $23 atau Rp230.000. Masih berada di Port Stephens, kita bisa naik kapal wisata untuk melihat humpback whale atau paus bungkuk. Disebut paus bungkuk karena bentuk tubuhnya istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Paus jenis ini pandai bermain gelembung loh. Paus bungkuk dewasa punya panjang tubuh sekitar 12 hingga 16 meter dan berat sampai 36.000 kilogram. Wow, besar banget ya. Paus jenis ini cenderung dikenal sebagai hewan akrobatik karena sering muncul di permukaan air. Paus jenis ini biasanya bermigrasi perairan Australia di bulan September hingga November saat musim panas. Sedangkan dari bulan Mei hingga Juni, mereka akan pergi ke perairan yang dingin untuk berkembang biak. Nah, kalau mau lihat langsung hewan mamalia ini, teman-teman bisa datang ke Port Stephens bulan September hingga November. Selama di perjalanan, nahkoda kapal akan memberikan info tentang perilaku hewan-hewan ini. Nah, untuk bisa melihat paus bungkuk ini, para turis cukup membayar $63 Australia saja, atau sekitar Rp630.000 untuk orang dewasa, dan $27 Australia atau setara Rp270.000 untuk anak kecil. Gimana? Sesuai kan dengan pengalaman yang kita dapat? Dahnyil, mana ini kan pausnya? Lama bener. Ya ampun, sabar dong Po. Sebentar lagi juga muncul. Oh iya, paus itu bukan ikan ya Po, tapi mamalia. Kayak sapi dan kambing gitu. Dah, bagaimana sih Nyil? Tuh paus kan hidupnya di air, ya pasti ikan lah. Aduh, gimana ngejelasinnya ya? Udah mendingan nungguin paus bungkuk muncul aja deh. Menikmati susu dan yogurt saat cuaca terik memang paling enak teman. Apalagi kalau susu dan yogurtnya buatan Australia. Rasanya enak dan kebersihan produknya juga terjamin. Oh iya, negara ini juga terkenal sebagai penghasil susu terbaik di dunia loh. Makanya, aneka produk berbahan susu banyak kita temui di sini. Penasaran kan? Ingin melihat bagaimana cara mengolah produk susu ala Australia? Yuk, ikuti Unyil.